Ini juga sampah sepeda digeledakin kayak gitu jadi sampah. Bertahun-tahun sama ini yang kayak gitu udah jadi sampah, nggak ada yang mau ambil. Mencari tempat sampah yang ada di pedesaan Jepang. Aneh ya, video YouTube ngevlog tapi ngoleti tempat sampah. Ini tempat sampah guys, ini tempat sampah tapi nggak ada sampahnya. Cuma di Jepang tempat sampah yang nggak ada sampahnya. Aneh, tempat sampah kayak gini tapi nggak ada sampahnya. Ini bersih banget tuh, yakin serius. Kita lihat nih, bersih banget, nggak ada sampahnya sama sekali. Ini guys, gaweane wong asing udah disediain asbak sebenarnya di sebelah sana, tapi ya udah nang kene terus puntung rokoknya kesane dibuang nang kene. Ini pasti jelas orang-orang asing, wong asing, orang mungkin salah guys ya. Puntung rokok kan bener komentarnya teman-teman. Kalau lihat sampah di Jepang itu kemungkinan besar itu sampah wong asing. Lagi touring guys, sing seneng touring ya udah wong Indonesia truk, wong Jepang juga seneng touring asline. Nek wong Indonesia touring itu lebih ke arah turu miring. Touring gue turu miring nek aku. Seperti yang kalian lihat kalau di vlog jalan-jalanku di pedesaan Jepang itu, desa Jepang itu emang bener-bener bersih. Terkakui desa Jepang itu benar-benar bersih. Mungkin faktornya ya karena satu, orang anak wonge. Bener, wonge jarang banget, hampir nggak ada orang di perkampungan Jepang kayak gini. Selain nggak ada orangnya itu mungkin juga anak-anaknya jarang yang main kayak di tempat kita itu ya. Jarang di sini aku lihat anak-anak jajan, bawa duit terus ke warung terus beli jajan gitu ya, karena di sini tuh nggak ada warung. Pada dasarnya di sini nggak ada warung, nggak kayak di Indonesia. Nggak kayak di Indonesia yang pada umumnya di perumahan-perumahan kayak gini itu pasti salah satu rumah ada yang jadi warung gitu ya. Kalau di sini itu nggak ada warung, hampir nggak ada warung. Jadi karena mungkin kondisinya itu kurang mendukung gitu ya, karena nggak ada anak-anak yang berkeliaran di pedesaan kayak gini, jadi akhirnya nggak ada juga orang-orang yang buka warung di desa kayak gini. Esuk-esuk muter-muter nang desane wong. Ini bukan tempat sampah tapi tempat pengumpulan sampah. Dan orang-orang itu buang sampahnya itu nggak ke sini ya, maksud saya buang sampah ke sini itu bukan kayak orang kita habis makan apa itu ya bungkusnya dimasukin ke sini, itu enggak. Orang Jepang itu sistem buang sampahnya itu dikumpulin per plastik, per jenis barang, per jenis, setiap jenis sampahnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika mereka membuang sampah di sini itu mereka udah membungkus dengan rapi sampah-sampah mereka, jadi nggak berceceran. Hampir rata-rata tempat sampah di sini itu kosong. Nih kita cari lagi tempat-tempat sampah. Ini kakek-kakek Jepang ini kalau pagi ya kayak gini. Ayo sih mas. Nih, ini tempat sampah. Ini tempat sampah. Ini lebih ke tempat pengumpulan sampah. Ini tempat sampah guys. Ini tempat sampah tapi nggak ada sampahnya. Cuma di Jepang tempat sampah yang nggak ada sampahnya. Aneh, tempat sampah kayak gini tapi nggak ada sampahnya. Ini bersih banget tuh, yakin serius. Nih tempat sampah bersih banget guys, bersih banget tempat sampah di sini. Ini loh ya, bersih banget.
Kita lihat nih, bersih banget, nggak ada sampahnya sama sekali. Ini tempat sampah. Jadi orang Jepang itu buang sampahnya. Jadi orang Jepang itu buang sampahnya itu nggak perbungkus itu ya. Misalkan habis makan roti gitu ya, bungkus rotinya langsung dibuang, dimasukin ke sini. Itu nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang Jepang itu makan di luar kayak gini, kayak aku makan di luar, itu sampahnya nggak langsung dibuang ke situ, langsung dimasukin gitu ya, per satu item gitu ya. Itu enggak, itu mereka bawa pulang sampahnya terus dimasukin ke tempat kresek beda-beda gitu. Jadi kenapa di Jepang itu bisa bersih banget, karena warganya itu teratur, warganya tertib. Tempat sampah aja itu nggak ada sampahnya. Kita cari lagi tempat sampah. Kita buktikan kalau desa Jepang itu emang benar-benar bersih. Tempat sampah aja nggak ada sampahnya. Mana? Kita cari lagi tempat-tempat sampah. Biasanya di pojok-pojokan kayak gini tuh banyak. Ini sampah. Ini juga sampah sepeda. Digeledakin kayak gitu jadi sampah. Bertahun-tahun sama ini yang kayak gitu udah jadi sampah, nggak ada yang mau ambil. Nah, tempat sampah mana lagi bersih, nggak ada sampahnya. Nih, ini ada jadwalnya. Ini tempat sampahnya nggak ada sampahnya sama sekali, bersih ya, teman-teman lihat sendiri. Ini tempat sampah lagi, bersih guys, nggak ada sampah sampai numpuk ya. Ada 1-2, ada ini sampah, itu sampah itu aku yakin itu bekasnya wong asing, jadi wong Jepang. Tuh ada lagi sampah tuh di dalamnya. Terus sampah itu aku yakin itu orang-orang asing yang makan di Family Mart sini. Jadi gitu. Orang Jepang itu ya, kalau walaupun tahu di sini ada tempat sampah kayak gini, disediain tempat sampah, tapi mereka tahu kalau tempat sampah ini bukan buat buang sampah sembarangan. Maksudnya ya kayak gini. Habis makan chicken gitu ya, itu kan bungkus chicken ya langsung ditaruh di sini, itu enggak. Itu orang Jepang itu banget sadar, itu nggak ngelakuin hal kayak gitu, nggak pernah, hampir mungkin rata-rata nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Orang-orang Jepang itu sadar diri, ketika mereka habis makan itu kemudian sampahnya itu dikumpulin, dibawa ke rumah masing-masing. Ini box rapet kayak gini itu bukan buat ngejagain dari ayam. Jadi yang suka ngoker-ngoker sampah di tempat kita di Indonesia itu kan rata-rata ayam, kucing gitu ya. Ayam sama kucing. Kalau di sini yang suka ngoker-ngoker sampah itu biasanya burung gagak. Ini dibuat box kayak gini itu buat ngejagain sampah biar nggak diorek-orek sama burung gagak gitu. Kalian lihat sendiri, ini di Family Mart ini tempat kumpulnya anak-anak Indonesia, juga orang-orang Filipina. Pokoknya orang asing kalau pulang kerja itu rata-rata ngumpulnya di sini. Kalian lihat sendiri, di sini itu yang tadinya ketika tempat ini itu belum diisi dengan orang-orang asing, mungkin nggak pernah ada yang namanya puntung-puntung rokok. Nih puntung-puntung rokok berceceran di sini. Nih
Ini wong-wong asing guys, gaweane wong-wong asing. Udah disediain asbak sebenarnya di sebelah sana. Tapi ya udah nang kene terus puntung rokoknya kesane dibuang nang kene. Ini ada plastik. Ini pasti jelas orang-orang asing, wong-wong asing. Orang mungkin salah guys. Ya, puntung rokok. Buntung rokok kesan. Pokoknya isinya kesan tok guys nang kene. Kesan. Plastik. Buntung rokok. Pancen bener komentarnya teman-teman kalau lihat sampah di Jepang itu kemungkinan besar itu sampah wong asing. Soalnya aku ya sering nglakoni, kadang ya nglakoni guys. Nah, lagi kumpul karo wong akeh gitu ya, pada buang sampah, pada buang puntung rokok di sini. Tapi aku jarang ngerokok sih, jadi aku bisa ngomong. Aku jarang ngerokok, jadi aku nggak pernah buang puntung rokok kayak gini nih. Jepang kotor nang wong asing, bener. Libur mas? Oh kerja ya, bekerja ya? Sarapan guys, sarapan di sit. Ini nasi goreng Jepang, bungkusan kayak gini, nasi goreng Jepang, sama chicken. Ini minumnya teh manis. Nih, jadi mau tak kasih contoh lagi. Aku tadi kan makan chicken ya. Yang tak maksud buang sampah di Jepang itu nggak boleh sembarangan, itu ini loh. Ini nggak tahu sampahnya siapa, tak ambil. Jadi gini, maksudku gini. Emang bener ya. Ini itu tempat sampah. Emang bener ini itu tempat sampah. Tapi sebenarnya itu nggak boleh buang sampah sembarangan kayak gini. Ini termasuknya buang sampah sembarangan loh guys. Buang sampah walaupun di tempat sampah, buang sampah kayak gini langsung gitu ya, langsung ditaruh di sini gitu ya. Itu termasuk namanya buang sampah sembarangan. Jadi walaupun buangnya udah bener di tempat sampah kayak gini, tapi cara buangnya itu yang salah. Harusnya sampah kayak gini itu dimasukkan ke dalam moeru gumi atau sampah dapur, sampah yang bisa dibakar gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan sampah kayak gini terus dimasukin mentang-mentang ini tempat sampah gitu ya, langsung dimasukin, langsung gini, ditaruh gitu aja. Itu nggak boleh guys, serius. Di Jepang itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gini. Ada aturannya. Buang sampah itu ada aturannya. Buang sampah itu ada aturannya, walaupun aturannya ribet, tapi jadinya Jepang bisa setertib kayak gini, bisa sebersih kayak gini. Jadi yang ngotorin kayak gini tuh ya orang-orang asing nih. Sampah itu sampah biarin, males aku banget akeh. Amben-amben mesti wongnya pada buang sampah. Walaupun mereka kerja di Jepang, tapi dari kecil nggak diajarin, jadi nggak apa ya, jadi kayak nggak mendarah daging. Tahu sendiri kalian kemarin lihat pertandingan antara Jepang dan Indonesia itu, orang Jepang datang ke Indonesia nonton bola di Indonesia di stadion. Yang menjaga kebersihan itu malah orang-orang Jepangnya. Orang-orang kita masa bodoh gitu ya. Padahal itu negara kita. Padahal itu stadion, fasilitas negara kita. Tapi yang bisa menjaga kebersihan setelah mereka nonton, yang bisa mengontrol sampah, yang bisa apa caranya? Sadar diri. Yang sadar diri ketika habis buang sampah itu harus dibersihkan, itu malah warga pendatang. Orang Jepang kemarin di GBK itu sebenarnya pendatang gitu ya, malah mereka yang memberi contoh. Harusnya kita orang-orang
asli yang harus memberi contoh ke orang-orang asing bahwa ini loh, orang Indonesia juga bisa menjaga fasilitas gitu ya. Orang Indonesia juga bisa menjaga sampah gitu, bisa tidak membuang sampah sembarangan. Tapi mungkin kebalik ya, justru orang pendatang, orang Jepangnya yang mencoba menjaga fasilitas dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan sama saja dengan menjaga fasilitas, guys. Ini perkampungannya benar-benar bersih guys, bersih ya. Ini tempat sampahnya. Jadi di sini ada sampahnya, tapi udah dimasukin ke dalam kresek. Itu ya, udah dimasukin ke dalam kresek. Jadi nggak bercecer, dan jadinya di tempat sampahnya pun, di sekitar tempat sampahnya pun nggak ada sampah berceceran. Tetap bersih, guys. Inilah Jepang. Inilah Jepang. Ini klub motor Jepang lagi touring, guys. Sing seneng touring ya udah wong Indonesia truk, wong Jepang juga seneng touring asline. Nek wong Indonesia touring itu lebih ke arah turu miring. turu miring nek aku. Yang gading aku juga seneng touring. Tapi touringnya karo Supra. Kadang Supra, kadang Mio. Nek kene nggak ada motor Supra. Paling ada motor Mio, tapi juga nggak banyak gitu ya. Ada apakah di sini? Wong Jepang lagi nontonnya apa? Lagi nungguin temennya beli bensin, guys. Ini juga tempat sampah, tapi di sini nggak ada warganya sebenarnya. Ini di pinggir jalan raya, nggak ada warganya, tapi ada orang buang pelek mobil. Di situ. Tapi untuk sampah plastiknya itu nggak ada. Bersih, guys, nggak ada sampahnya. Kita coba lagi muter-muter, cari di desa-desa sebelah sana. Kita cari sampah. Tak cari tempat sampah, kita cari tempat sampah ke desa-desa sebelah sana. Bulan touring yang tadi 4 orang. Mana, guys? Kita cari lagi tempat sampah di sini. Biasanya ada ya di perkampungan Jepang kayak gini, pasti ada tempat-tempat sampahnya. Tuh. Ini kalau nggak salah. Ini nih. Ini tempat sampah. Ini tempat sampah. Tapi nggak ada sampahnya. Ada sampahnya itu dibungkus. Nih.
Jadi sampah kayak seng. Kita lihat. Oke, kita lihat. Jadi sampah kayak sampah seng. Sampah seng. Ini seng, guys. Ini seng ya. Ini juga mesti dibedain, nggak boleh dicampur dengan sampah-sampah yang lainnya, yang misalkan bisa dibakar gitu ya. Tapi ini sampah seng harus dikhususin di plastik khusus kayak gini. Ini sampah kaleng. Pokoknya kayak gitu. Ya kayak gini, guys. Pokoknya kayak gitu ya, kayak gini. Jadi buang sampah di Jepang memang benar-benar harus sesuai aturan. Nanti kalau nggak sesuai aturan itu sampah biasanya digeletakin gitu aja. Sampai sampah dibiarin gitu aja, tukang sampahnya itu nggak ada yang mau ngangkut gitu ya. Ini tempat sampah yang moerugumi, yang sisa makanan ditaruh di sini. Tetap ditaruh di dalam box. Ditaruh di dalam box agar nggak kececer-kececer sama hewan-hewan, sama burung gagak khususnya. Oke, kita cari lagi. Ini juga tempat sampah bersih. Ini tempat sampah bersih ya, nggak ada sampahnya. Di sana ada tempat sampah lagi. Ini juga tempat sampah. Bersih, guys. Tetap bersih. Di Jepang itu tempat-tempat sampah, tempat-tempat pengumpulan sampah itu di setiap pojok-pojok desa kayak gini itu ada ya. Itu biar rakyatnya itu nggak kesulitan dalam membuang sampah. Difasilitasi. Negaranya memfasilitasi, rakyatnya menuruti, rakyatnya itu manut-manut. Jadilah negara yang rapi, bersih kayak gini. Pemerintah memfasilitasi, rakyat mentaati. Jadi kembalinya dari seperti semboyan negara kita, dari rakyat untuk rakyat. Inilah Jepang yang harusnya menerapkan semboyan dari rakyat untuk rakyat. Itu sebenarnya negara Jepang itu ya. Pajak pajak ditarik dari rakyat, terus sama pemerintah, sama negara itu dikembalikan ke rakyat dalam bentuk fasilitas-fasilitas kayak gini. Dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang nyaman, yang membuat warganya nyaman, fasilitas yang bagus, infrastruktur yang memadai, infrastruktur yang bagus, sehingga rakyatnya itu nyaman. Sehingga ketika rakyatnya ditariki pajak dur itu kayak keberatan kayak orang, soalnya ya nyatane ditarik pajak dhuwur, kembali ke emang awake dheweke, kembali ke rakyat gitu. Jadi ketika rakyat ditariki pajak dhuwur ya terima, guys. Soalnya satu, nggak ada korupsi mungkin ya. Di Jepang itu tingkat korupsinya itu rendah banget. Ketika seorang pejabat itu ketahuan korupsi, itu terus
jadi perhatian masyarakat. Itu terus dia itu kayak ada rasa malu, pejabat tersebut kayak ada rasa malu, terus mengundurkan diri, minta maaf. Ya gitu guys. Kita cari lagi tempat sampah, mungkin di sini masih ada tempat sampah. Oke, mungkin kayak gitu aja video kita kali ini dalam mencari tempat sampah yang ada di pedesaan Jepang. Aneh ya, vlog video YouTube ngevlog tapi ngoleti tempat sampah. Ngevlog tapi sing digoleti tempat sampah. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.